Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Johannes Piranu dalam podcast Relawan Muda Peduli Nusantara. Dalam podcast kali ini kita kedatangan komunitas yang luar biasa, yang kemungkinan banyak sobat relawan tahu, yang mana anggotanya itu terdiri dari para perawat semua, guys. Mau tahu? Mari kita langsung berkenalan dengan Bung Faiz Rizky dari komunitas Perawat Peduli Palembang. Halo, apa kabar Bung Faiz? Salam sehat-sehat saja sampai sekarang. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, energik, yang dimana beliau ini sebagai koordinator lapangan komunitas Perawat Peduli Palembang. Itu koordinator apa nih kalau boleh tahu nih? Sebelum kita mulai. Koordinator lapangan komunitas. Oh, komunitas atau program atau gimana? Saya juga megang program kan. Pertama program koordinator lapangan dan koordinator lapangan program. Oh, gitu. Oh ya, hari ini Perawat Peduli Palembang ini mau bagi-bagi cerita, guys. Mungkin sobat relawan banyak yang belum tahu. Kalau boleh tahu, Perawat Peduli Palembang itu apa sih dan siapa-siapa aja sih anggotanya? Katanya kalau mau gabung di Perawat Peduli Palembang ini harus perawat. Lalu lebih relatifnya Perawat Peduli Palembang itu adalah komunitas yang dalam bentuk kemanusiaan. Pertama sih gagasannya sih iseng-iseng aja sebenarnya. Dari kemauan untuk berbagi atau segala macam, jadi terbentuklah diskusi bersama-sama teman perawat. Di situ kita buka aja wadah untuk komunitas kayak gitu. Jadi lebih besar kita bentuk namanya Perawat Peduli Palembang. Syaratnya sih gampang masuk ke Perawat Peduli Palembang, loyalitas dan yang pastinya perawat. Jadi kalau bukan perawat nggak boleh masuk, guys. Atau boleh juga nih? Boleh, tapi dalam konteks kesehatan. Tapi kebanyakan kita perawat sih sebenarnya. Makanya namanya jadi Perawat Peduli Palembang ya, karena memang mayoritas seluruh anggotanya itu terdiri dari perawat. Tapi tidak juga menutup kemungkinan bagi kalian yang bukan perawat tapi yang berhubungan dengan bidang kesehatan boleh juga bergabung dengan komunitas Perawat Peduli Palembang. Kalau boleh tahu awal berdirinya Perawat Peduli Palembang itu kapan ya? Awal berdirinya itu 2018 sebenarnya. 2018. Saya bersama-sama teman-teman perawat itu diketuai oleh Kak Fitriono Bagustio itu 2018 membentuk sebuah komunitas berbagi ke penjuru Palembang, berbagi nasi, yang namanya sapu jalanan namanya. Malam-malam kami subuh-subuh segala macam lah. Dan alhamdulillah Allah mengasih jalan nih 2019 kami resmi akte notaris. Berdiri tepatnya tuh tanggal berapa? Masih ingat nggak? Berdirinya kurang lebih di bulan Oktober ya. Oktober 2018. 2018. Akte notaris tahun? Akte notaris 20 Agustus 2019. 20 Agustus 2019. Jadi secara resmi berakte notaris itu 2019. Ya masa sih komunitas nggak tahu awal berdiri tepatnya kan kalau mau anniversary jadi iya nggak tahu. Kami ngambil akte notarisnya sebenarnya dari itu kan 2 tahun kami kemarin. Selain itu kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Perawat Peduli Palembang? Banyak sih kegiatannya. Pertama kami ada asuhan lansia. Apa itu? Asuhan lansia kami mencari lansia-lansia yang terlantar dalam artian konteks lansia nih misalnya di Gandus di mana aja kayak gitu kan. Di Palembang lah ya. Di Palembang kami mengasuh, dalam artian mengasuh bukannya per hari-hari, kami memberikan kebutuhan dia apa sih yang dia butuhkan hari-harian. Kami memberikan kebutuhannya dalam bentuk bulanan kayak gitu. Jadi kami bersama keluarga dia misalnya maaf nih misalkan cuma anaknya aja berdua. Nah, kami memberi nih misalnya ini untuk asuhan, tapi tanggung jawab lansia itu sepenuhnya di keluarga, tapi kami support untuk keluarga memberi asuhan itu. Jadi seperti santunan bulanan lah ya. Ya Jadi untuk lanjut usia
itu dibantu oleh komunitas perawat peduli Palembang itu dalam hal dalam bentuk santunan. Kemudian selain itu kegiatan apa saja yang sudah ada? Kami sih ada 11 program sebenarnya. 11 program, banyak juga nih. Banyak juga. Pertama itu WMP 2000. WMP itu warung makan perawat 2000. Cukup makan 2000. Itu Bebas makan? Kami ya bebas makan. Dapat lauk pauk yang sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Luar biasa sekali. Tapi kalau misalkan kayak pemulung, kayak apa, misalkan dia ada, kita ada 500 perak atau 100 perak, itu nggak masalah. Kami masih kasih. Jadi selain lanjut usia ada warung makan perawat 2000. Jadi 2000. semua orang boleh makan nih atau Boleh ada kategori tertentu yang boleh itu semua boleh, boleh. ya? Kami itu di rusun sebenarnya. Itu programnya per minggu, per bulan atau gimana? Kemarin sih kami programnya per minggu. Tetapi kami diskusi lagi sama teman-teman, kalau kami program per minggu kami mematikan warung makan kiri kanan. UMKM setempat ya enggak? Kami mematikan, jadi kami diskusi gimana kalau sebulan sekali aja. Jadi warga juga menerima dan kami juga menerima sebulan sekali. Jadi buat sobat relawan harus tahu, perawat peduli Palembang ini ternyata basicnya aja perawat tapi bermanfaat sekali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Terbukti dengan beberapa program yang sudah disampaikan oleh Bung Faiz tadi sebagai koordinator program perawat peduli Palembang. Nah itu yang sudah berjalan ya. Iya, yang akan berjalan ke depan yang mau dilaksana ini apa rencana nih? Masih banyak sih sebenarnya. Pertama WMP itu ada, terus ada namanya praktis. Pemeriksaan kesehatan gratis. Itu pun sebulan sekali juga sebenarnya. Tapi sekarang kami stop dulu karena pandemi. Kami nggak mau bentrok dengan warga kayak gitu kan. Kami tidak boleh menimbulkan kerumunan ya. Kerumunan sebenarnya. Kalau kami bentuk praktis itu banyak nih warga datang, nanti banyak yang kerumunan. Itu yang kami nggak boleh. Kedua itu ada SLJ, sapu lapar jalanan. Nah itu sapu lapar jalanan, kami memberikan nasi kepada warga-warga misalnya yang butuhan, berada di jalan lah ya. Yang ini. Walaupun satu bungkus nasi tidak merubah nasib dia merasakan kepedulian dari kami. Luar biasa sekali guys perawat peduli Palembang ini. Jadi sobat-sobat relawan, kalau mau tahu lebih jauh masalah perawat peduli Palembang ini bisa nanti dicek ya di Instagram atau sosial media mereka. Kemudian dari 11 program tadi itu mungkin sudah dijelaskan ada beberapa program yang memang luar biasa, itu dari warung makan perawat harga 2000, dari yang namanya sapu lapar jalanan ya. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis. Luar biasa sekali, dan mungkin program-program yang lain juga mungkin akan berjalan dan sudah berjalan, itu nanti bisa dilihat aja di sosial media mereka guys. Kemudian pasti ya kalau di dalam sebuah komunitas mayoritas itu pasti kita menghadapi kendala-kendala. Nah kira-kira sih suka dukanya apa nih di saat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program kegiatan yang ada di komunitas perawat peduli Palembang ini? Pasti banyak kendala-kendala. Pertama, kita tahu nih, kita sesama perawat itu ada yang shift pagi, shift siang, dan shift malam. Dari sisi waktu itu berarti ya? Dari sisi waktu pertama kalau misalkan kita mau kegiatan nih, misalkan kayak praktis tadi, pemeriksaan kesehatan, itu kan misalkan jam 3 habis asar sampai jam 5, itu yang dinas sore nggak bisa datang. Anggotanya tidak bisa terkumpul nih, tapi kita memanage gimana sih kita bisa untuk bertemu waktunya. Itu yang pastinya kendala waktu. Kedua, tahu sendiri netizen itu kalau kita misalkan nih memberi makanan untuk kita videoi apa-apa, pasti netizen itu bilang gini, kok memberi kok di video kayak gitu. Tapi tujuan kami video bukan untuk riak dan untuk apa kayak gitu kan, tapi kami memberikan semangat untuk anak muda untuk berbuat kebaikan juga ya enggak? Untuk ayo kita sama-sama berbuat kebaikan. Tapi memang begini ya Bung Faiz ya,
kadang-kadang memang kita juga harus bisa bedain gitu loh, bisa bedain antara ibadah dengan pencitraan. Nah. Kalau seperti komunitas-komunitas ini kan tidak mempunyai target politik apapun ya, Enggak ada. ataupun seperti apa. Jadi memang murni kegiatan-kegiatan sosial. Kadang-kadang memang kita melakukan kegiatan sosial itu mau kita foto atau videoin, itu kan bukan bermaksud ria atau gimana, tapi memang kita itu punya tugas bahwa para donatur biasanya itu kan membutuhkan laporan minimal Iya, bentuk minimal. dalam dokumentasi Benar. bahwa amanah mereka sudah dijalankan oleh kita gitu kan. Benar. Tapi memang itu kan sah-sah saja. Kadang-kadang memang Banyak. banyak atau netizen ini ada yang baik, ada yang buruk, yang ada yang nggak ngerti. Jadi biasa aja lah Bung Faiz. Yang Iya. namanya kan ada yang suka atau yang enggak itu sudah relatif. Iya, Tapi yang paling kuat kendalanya itu di masalah waktu kali ya. waktu dan apa di lapangan sebenarnya. Kadang dicaci maki orang, kadang nggak diterima Pernah orang. itu dicaci maki nih. Oh, sering banget. Sering banget. Luar biasa. Berbuat baik aja kita dicaci maki, apalagi berbuat jahat. Memang zaman sekarang itu sudah terbalik Bung Faiz. Iya. Kadang-kadang hal-hal yang buruk cepat sekali viralnya. Yang jadi permasalahan yang hal-hal yang baik itu malahan dicaci maki. Iya. Nah, ini bedanya kita. Yang misal hal yang buruk cepat terkenal, tapi ini yang berbagi kebaikan, bermanfaat untuk orang banyak, malahan dicaci maki. Itu dunia terbalik sudah guys. Iya. Jadi sobat-sobat relawan, kalau melihat teman-teman atau komunitas yang melakukan kebaikan, ya kita dukung aja lah. Kita tidak usah berpersepsi apapun, karena memang apa yang dibuat oleh para komunitas, tidak hanya di komunitas Perawat Peduli Palembang saja, seluruh komunitas lainnya itu hanya ingin bermanfaat sobat relawan. Luar biasa kendala yang dihadapi, suka dukanya, tapi Perawat Peduli Palembang tetap solid ya guys. Untuk pembiayaan gimana nih? Oh, untuk pembiayaan kita ada donatur eksternal dan donatur internal. Maksudnya dalam donatur internal itu Donatur kita nih, tetap ya? enggak, misalnya internal kita dari komunitas, kita rela nih mengeluarkan uang untuk komunitas. Jangan sampai kita banggapan, oh kita ngikut kegiatan itu, kita dapat uang. Enggak, Bang. Semacam iuran gitu ya? Nah, itu sebenarnya bukan iuran bulanan, tapi iuran seikhlasnya. Nah, kedua, Ya. kedua sih dari donatur eksternal dari luar. Oh, dari luar ya. Tapi saya Open donasi juga ya? itu pertama kita open donasi, kedua kita ada namanya tim donatur. Oh, memang ada tim donatur khusus ya? Ada. Ya karena bicara kegiatan sosial ini guys, kalau kita lihat dari program-programnya, ada bicara itu biaya semua guys. Warung makan itu 2.000. Kalau mau untung pikir dari mana modalnya ini guys, pasti nggak balik modal. Nggak balik. Tapi memang tujuan tadi Perawat Peduli Palembang ini membuat beberapa program itu memang untuk diuntuskan untuk masyarakat yang kurang mampu ya. Ya luar biasa sekali Bung Faiz bincang-bincang kita hari ini, bahwa saya juga cukup penasaran Perawat Peduli Palembang ini apa sih. Soalnya kadang-kadang kan kalau kita cuma lihat luarnya aja itu kan memang kadang-kadang tidak terlalu puas. Makanya hari ini saya mengundang langsung narasumbernya dari komunitas Perawat Peduli Palembang. Kira-kira nih kita sudah bicara ini dari awal berdirinya, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakuin. Nah sekarang ini apa sih harapan dari komunitas Perawat Peduli Palembang untuk kedepannya? Apakah akan merasa pengen komunitas ini lebih luas atau gimana? Apa sih harapan yang paling penting? Harapan saya sih sendiri untuk komunitas Perawat Peduli Palembang ini nggak muluk-muluk sebenarnya. Tetap solid pertama. Kedua, dikenal masyarakat yang baik-baik saja. Bukan yang dikenal masyarakat, oh perawat itu kayak gitu. Biasanya kan dikenal perawat itu misal di rumah sakit itu perawat itu judes-judes kayak gitu udah. Tapi kami mengenalkan perawat itu ada sih sisi kemanusiaannya kayak gitu. Nah, Ya kan yang namanya manusia ini kan tidak ada yang sempurna guys. Apalagi kan di dalam sebuah komunitas kan pastinya kita itu yang pertama memang soliditas tim, kemudian saling melengkapi, tidak saling memberikan pemahaman yang gimana ya.
Kadang-kadang di internal sendiri pun terjadi cekcok gitu. Apalagi di lapangan ya. Ada lagi nggak, Bung Faiz? Harapan besarnya ya kayak gitu, perawat peduli Palembang dikenal di kancah nasional sebenarnya. Oh, amin. Doain aja ya. Kita doain sobat-sobat relawan bahwa komunitas perawat peduli Palembang ini semakin berkembang dan semakin luas dan semakin dicintai oleh masyarakat. Amin. Karena saya juga secara pribadi, individual, melihat komunitas perawat peduli Palembang ini dari sosial medianya. Hari ini kita sudah belajar dengan komunitas perawat peduli Palembang bahwa berbuat baik saja itu dicaci maki, guys. Jadi luar biasa sobat relawan. Jadi harusnya komunitas-komunitas yang seperti ini harus didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Karena begini, kadang-kadang berbuat baik pun kita dicaci, apalagi berbuat buruk. Tapi dunia sudah terbalik. Kadang-kadang hal-hal yang buruk menjadi baik, hal baik yang menjadi buruk. Jadi luar biasa bincang-bincang hari ini, Bung Faiz. Mungkin nanti lain waktu saya ingin bercerita lagi lebih luas karena memang kita hanya membahas secara internal yang memang dari perawat peduli Palembang. Kalau kita mau bicara masalah program mungkin waktunya nggak cukup, guys. Jadi kawan-kawan sobat relawan, hari ini Bung Faiz sudah mewakili komunitas perawat peduli Palembang. Jadi bagi yang mau bergabung minimal harus bergerak di bidang kesehatan, guys. Jadi seperti saya yang dihukum nggak bisa juga gabung, guys. Tapi nggak jadi masalah, kita sama-sama komunitas, itu yang penting bermanfaat. Makasih Bung Faiz atas bincang-bincangnya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam channel YouTube Relawan Muda Peduli Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.